Ya. Oke. Dia ini mainnya Lunox terus sampai di first pickin Lunox Bung Cornet. Berarti power dong kita kiranya dong. Iya dong. Ternyata Lunox Ternyata. ngevlog. Astagfirullah. Dan gue bikinin tuh skin Lunox M7 buat TNC. Ternyata pakai AI tangannya 3. Ya udah dong ditanya kenapa tangannya 3. Gue jawab aja pakai plesetan. Iya satunya buat gamparin Lensi. Kalau Lensi pakai Lunox gue bilang. Oh. Itu Yuzong mah tangannya 2. Yuzong tangannya 2. Enggak buat gamparin Nino dong. Dua. Berarti nggak Nino digambarin bagus dong. Enggak dong nggak Asmo digambarin. ini. Astagfirullah. Iya lah masa ini digambarin lagi. Oke, by the way teman-teman, ini dia penutup match Scream tengah malam pada malam hari ini ya. Gila loh, 7 game bro. 7 game. Game 7 is real. 3 sama-sama strong. Aduh, sama-sama kuat dari ke-10 player yang bermain pada malam hari ini. Dan ingat Bung bukan? Cornet, selalu game 7 itu selalu cepat. Kita bisa lihat M1 game 7 cepat, M2 game 7 cepat, MPL Season 8 game 7 cepat juga Bung Cornet. Oh iya lagi ya. Iya kan? Karena Jadi capek emang kali ya. iya mungkin karena udah kegulung juga kayaknya gamenya. Ya let's see apakah ini adalah game 7 terlama sehingga kita bisa merasakan vibes yang mungkin berbeda untuk ngomongin game 7. Antara cepet atau plot twist pokoknya kalau game 7. Kayak waktu M5 juga plot twist kan jatuhnya. Iya. Apapun bisa terjadi. Tapi permainan cukup agresif dilakukan sekarang. Idok, Pasep, Albert yang sudah langsung menggunakan Mountain Shocker dan bahkan di first blood didapatkan begitu saja Tracer sekarang belakang, tapi tampaknya di sana dari seorang Mueza juga harus down. Sebuah pergerakan kejutan yang ngebuat sekarang mereka unggul 2 point kill. Tapi nggak bisa melanjutkan karena purple buff karena dijagain oleh seorang Ray. Gila, mid lane buat ngelakuin support enggak, mid lane-nya inisiasi Bung Cornet. Flicker langsung. Gila ya. Gila, bener-bener langsung dibuang flickernya, dia bodo amat. Yang penting Starlim Beam-nya kena. Dan ini bener-bener kayak ngagetin sih harusnya karena traction pulse-nya belum ada. Jadi ya dia pakai Starlim Beam buat ngebuka inisiasi. Season 6 kan kita ngomongin game 7 guys, bukan best of 5. Season 6 masih best of 5 ya. Tolong bedakan itu. Betul. Tolong. Turtle sudah mulai dibuka. Itu dia traction pulse dikomboin dengan Luka. Final slash berhasil mengamankan sang jungler. Tapi kita lihat juga dari jungler Albert juga harus tumbang, sama-sama tumbang dari keduanya, tertrade kill satu sama lain 4-1. Dan ngebuat Turtle yang langsung di retreat, gak mau langsung di commit dari teman-teman dari All Star Indo. Langsung Crimson Beacon, targetnya ke Pasep ternyata. Cukupkah damage-nya malah Okta yang kayaknya dalam ancaman Bung Cornet. Untungnya masih ada Brand Smite untuk bisa recover HP. Masih aman adik-adik ternyata. Semuanya kembali hidup. Menuju menit yang ketiga. Masih sama-sama menarik karena ini map Broken Walls. Mau nyerang Turtle dari atas atau bawah boleh. Boleh. Gak ada larangan. Karena pergerakannya bisa dari atas atau bawah. Lord Broken Dance-nya Walls. bebas. Betul sekali. Tapi tampaknya Albert kayak lebih memilih untuk farming dulu. Dapetin beberapa jungle. Kecuali dari Ray. Dan tampaknya begitu komit untuk mendapatkan satu turtle. Mountain Shocker. Traceless. Mana Traceless-nya? Dan ternyata itu dia Luka. Yang berkali-kali dihujat di kolom komentar. Tapi dia mendapatkan turtle dan bahkan tas dilakukan seorang Luka. Apa itu hujatan? Sudah kebal. Tidak peduli dengan hujatan yang ada di kolom komentar, tapi Luka menunjukkan taringnya barusan di sana. Rawr, main galak dan dapetin turtle, itu dia tugas dari EXP Lane. Sekarang bahkan walaupun Albertnya kena zoning, bodoh amat, yang penting dapat objektif. Crimson Beacon dibuka, Luka dive in. Dan udah buat buying time aja biar Pasep bisa farming. Harusnya bakal jadi reset karena All Star Indo udah unggul 2000 gold. Sementara Skylar dengan Esmeralda-nya masih pegangin banget di bottom lane, walaupun maybe dapetin Scavenger Crab-nya. Dan ini dengan mengulur waktu ya sebenarnya, membiarkan Albert mungkin yang sekarang main di bagian top lane. Harusnya bakal ada Kumar. Flicker. Kumar ditabrakin. Udah pasti mati walaupun ada traction pulse yang coba untuk nge-commit juga. Karena udah gak ada flicker dari Kin. Satu point kill tambahan, dia XP. Ngebuat kepercayaan diri dari teman-teman All Star Indo yang mungkin akan langsung maju. Tracer sekarang depan. Final slash. Mana Avatar of Guardian itu dia dikeluarkan begitu saja dengan darah yang sangat low, terbakar. Tapi masih bisa hidup untungnya. Ya, ini buat disengage saja karena ada beberapa detik lagi menuju ke turtle. Jadi nggak ada AOG untuk di area turtle.
terutama untuk setup dari Dewa. Mereka juga belum tentu bisa melakukan combo. Paling-paling di sini kombonya ya lapu-lapu Gatot atau mungkin dengan Zuxin dan Unbreakable. Setup nih, nungguin setupnya dulu sih sebenarnya 15 detik. Karena wave minionnya di freeze, mid lane-nya juga coba buat di clear dengan cepat. Okta, Crimson Beacon, dua ultimate penting dari duo mid-nya nggak ada dari Dewa, Bung Cornet. Turtle harusnya bakal lumayan enak nih buat All-Star Indo, terutama karena Idok bawa ini hero yang bisa nutup jalur dari Ray. Falling Star Moon yang bukan Falling Monster, tapi kita lihat maybe masih bisa flicker karena belakang dan masih bisa survive. Pasep tidak mengeluarkan ultimate-nya terhadap seorang maybe. Turtle sudah mulai langsung di hit. Mountain Shocker membuka posisi, tapi kayaknya posisi dari seorang Gatot Kaca Mueza baru saja terspot Unbreakable. Avatar of Guardian di Traceland. Dia yang harus tumbang. Turtle juga low. Masih ada satu retribution yang didapatkan oleh seorang Kimi. Masih mencoba untuk maju ke depan. Dua orang down. Menuju 3, mungkin ada flicker dari sana Skylar. Dan bahkan tidak dapat menuju wipe out Mountain Shocker, tapi masih bisa dihindari oleh teman-teman dari Dewa Unity Sport, termasuk dari seorang Kane di tengahnya. What a fight dari All-Star Indo. Follow up-nya cepat, final slash lagi dari Luka. Ingin memperpanjang team fight, membuying time biar Pasep dapetin turret mid. Luka untungnya masih bisa mundur ke belakang. Skylar udah punya Oracle, semakin sulit buat di take down Bung Cornet dan Albert. Yang dari tadi farming, Albert yang dapetin 4 kill, 6 assist. Wah, ini udah makin dekat sih dengan item keduanya. Ketika akan mendapatkan War Axe, itu udah pasti bakal dapetin cooldown yang lebih cepat lagi. Traceless akan semakin lebih mudah buat digunakan oleh Albert. Dan tinggal menunggu lagi nih momentum seperti apa yang akan diciptakan sama Luka dan juga Idok lagi di depan sana. Untungnya Tabrakin Mountain Shocker, lihat dipotong oleh Pasep. Traceless ke depan nge-confirm untuk langsung dapetin point killnya. There is no way to run, bro. Mau ke belakang juga langsung dijegat oleh Pasep tadi barusan KB. Gila, ini bener-bener langsung di get keep di belakang. Gak ada jalur keselamatan tentunya. All-Star Indo mulai ambil alih penuh mapnya. Dan bahkan maybe Ray semua recall. Gak ada tempat yang aman di bottom lane. Dikejar semua, dicari, di screening sama Idok. Restless. Mau dibalikin aja. Crimson Beacon trigger. Kayaknya bakal pulang buat Okta. Ya, Sengage Masih Turtle bisa. harusnya bakal dipegang lagi sama All-Star Indo karena udah banyak banget ultimate yang kebuang ini. Wah. Turtle akan spawn di menit yang cukup mepet dengan munculnya Lord pada malam hari ini. Tapi tampaknya tidak ada yang bakal kontes seperti yang dibilang sama Profesor KB. Turtle Disengage sudah aja. pasti dilakuin sama teman-teman Dewa, atau mungkin Lord yang akan mereka lakukan. Oh enggak, kirain menunggu Lord 5 detik. Karena show tadi di bawah ya, jadi mereka gas ternyata. Mereka nggak membiarkan ini langsung jadi Lord. Berarti minimal kita akan menuju ke menit yang ke-10. Tapi kita lihat dulu juga nih, Idok nemuin beberapa informasi di bawah. Atasnya langsung digas Bung Cornet. Ini bener-bener connect banget. Vision kebuka. Falling Star Moon, Traction Pulse, Crimson Beacon lagi ke trigger. Joy-nya di bawah mencoba untuk melakukan split push, tapi tampaknya Mueza menahan Unbreakable. Dia langsung menggunakan satu ultimate, tapi tampaknya di sana ada final slash yang terkena. Tidak ada yang terkena, lebih tepatnya terkena kosong hampa di arah depan. Falling Star Moon di backup, tapi masih belum bisa langsung di shutdown karena masih ada satu revitalize yang di pop up. Ini untungnya masih bisa buat disengage ya. Karena tadi kayaknya Skylar masuk itu expect minionnya tuh bakal ngeledakin Holy Defense Bung Cornet. Tapi ternyata minionnya tumbang duluan di luar dari base turret. Luka mendapatkan satu final slash dengan adanya purple buff di tubuhnya. Ya, harusnya aman. Dan seperti ada pertanyaan dari Tas Dede Bung Cornet. Gimana dengan gameplay Apa tuh? All-Star Indo katanya? Gimana? Jawab dong. Gimana? Ya ini dia. Galak, Gragas, dan maunya tabrak Bung Cornet. Tabrak dengan menggunakan satu Mountain Shocker, tidak sempat untuk melakukan satu Avatar of Guardian. Mueza is down, tershutdown dengan cukup cepat, membuat pergerakan tambahan dari teman-teman All-Star Indo langsung menuju ke arah inner turret. Tonsil Play, Crimson Beacon di pop up flicker juga sudah dilakukan. Falling Star Moon juga di pop up oleh seorang Skylar. Satu flicker yang cukup mahal.
Tapi tidak semahal perpindahan dari Onyx atau RRQ Skylar ke Onyx. Membuat sekarang pergerakan di menit 9.50. Menunggu Lord yang pertama akan muncul. Bloodwings diamankan oleh seorang Suns. 209 masih belum adanya satu kematian. Gak bisa, susah dia, yang makin dikantongi susah. oleh seorang King Pasep. Makin susah, dan ini dia Bung Kornet. 3, 2, 1, game 7. Jatuh Robert di Land of Down. Ujungnya pada malam hari ini. Jangan lupa untuk klik like button di setiap stream yang ada teman-teman. Karena setiap hari Senin Stream Tengah Malam akan selalu hadir dan akan selalu menghibur kalian selama kalian masih introvert di rumah atau overthinking mikirin kehidupan. Bom-bom kenapa? Kamera ke sana. Aman. Ternyata produser kita yang overthinking teman-teman ya. Sabar, tapi ternyata Ray di engage di bagian bottom lane. Masih aman harusnya. Mereka bakal coba buat paksa ya dapetin area mid lane turret. Menunggu ke arah Holy Crystal. Ray masih lumayan butuh banyak duit di sini. Sementara Albert dia udah on the way Malefic Roar. Ini bener-bener dengan item Bloodwings ya, Pasep semakin susah buat di take down, semakin susah buat di burst. Dia juga punya flicker, ready banget flickernya, dan Idok akan selalu ada buat ngebukain jalan biar Pasep tinggal tembak-tembak aja di belakang. Wah, tapi di clear. Minions wave-nya udah ke clear. Traction pulse-nya miss. Mountain Shocker, Unbreakable karena depan masih ada Avatar of Guardian dikeluarkan. Agak sedikit terhambat. Avatar of Guardian ya untuk dimensif saja. Mencoba untuk langsung zoning out dari seorang Skylar. Mengincar karena maybe Mountain Shocker reconnect. Tidak mungkin bisa bertahan. Tidak ada satu revitalize. Yang ngebuat dia harus down. Ditumbangkan oleh seorang Alberta. Nih sekarang kita tunggu dulu nih, karena midnya masih belum dihancurkan. Baron turret juga masih belum pecah dari Holy Shield-nya. Lord pertama dapetin Holy Shield, harusnya aman banget buat kedua tim. Temponya juga nggak turun, tapi 10.000 gold lead ini yang bikin overthinking harusnya buat Dewa. Mereka gak bakal bisa nge-react apapun yang mau dipaksa sama All-Star Indo. Mid lane merge, bottom lane juga merge, tapi masih ada Holy Defense. Dan tepat waktu, bakal coba buat dia engage 5 lawan 5 fight di bawah temen lane. Mountain Shocker ada flicker. Final Slash juga ready. Mencoba untuk ngebait dari King Pasep. Mountain Shocker ya connect. Masih belum ada pergerakan dari seorang Luke. Menunggu timing yang tepat. Traction pulse yang connect, dan itu dia sudah dikeluarkan. Masih ada satu Avatar of Guardian, tapi ternyata monster kill didapatkan justru oleh Rishun Sin Albert. Tas mungkin akan dilakukan. Itu dia tas tim yang baru. Onyx Skylar Polisar menuntut mundur udah pasti. Wah, ini udah Blood of Despair ternyata Bung Kornet. Bukan menuju ke Malefic Roar. Lebih kejam lagi damage-nya. Dan langsung ada Traceless. Albert. Istighfar gak sih Albert? Lupa gua dia nonis. Tidak mungkin dia istighfar. Karena yang dilakukan terlalu dive, terlalu dalam. Tidak ada trade kill. Mencoba untuk dapetin poin kill, tapi tampaknya terlalu jauh dari Kid. Dan ngebuat dari Pasep juga tidak mau terlalu off the drive. Dan lebih memilih untuk mundur kembali. Oh my god. Ini 24 detik sebelum adanya Lord Albert down. Shutdown yang mahal. Menunggu Dewa melakukan setup seperti apa. Dan jangan lupa support our production, W Production, W Bom Bom. W Bom Bom, W Production. W Itu Production dia, bro. Karena bayangin teman-teman, kita benar-benar punya kualitas stream seperti ini. Kalian nonton gratis, modal kuota. Dan sekarang Lord up menuju ke menit 13. Masih terbilang mid game, belum menyentuh ke Lord Evolve. Gak terlihat bau-bau late game kecuali All-Star Indo melakukan Kecuali 2 ini. misplay lagi. Sekarang 7.000 gold lead. Iya. Dan sekarang dikejar di bagian top lane, ternyata dipotong sama Skylar. Traction pulse, tapi masih ada Bravest Fighter yang coba untuk nge-dodge. Terkena stun, maju ke arah depan. After Guardian belum dikeluarkan, dan kita lihat satu persatu mungkin akan mundur. Tidak mau langsung komit untuk melakukan trade kill, karena kita lihat juga dari Joy-nya mencoba untuk nge-manage minions wave di arah tengah, atau mungkin dia akan terkena geng. 1 melawan 3, Joy yang bukan Joy Nudin, karakter GTA 5 dari seorang Setiawan Ade, harus ditumbangkan di sana. 2 hilang, dan Lord yang didapatkan oleh All-Star Indo. Pas banget timingnya dapat Lord ya. Jadi otomatis All-Star Indo bisa menguasai semua map yang ada. Menuju ke menit 15, Suns-nya udah langsung punya concentrated energy. Dan sekarang ingat Luke ready flicker Bung Kornet, bisa final stage kapanpun. Traction pulse agak sedikit miss. Tidak mau terlalu memaksakan.
Luka, Wah. timingnya sangat baik Luka. Final slash. Menggeser dua, ada Skylar juga, masih ada Flicker karena belakang mencoba untuk mengincar satu orang. Dan itu dia King double kill dari King Pasep. Triple kill. Dan bahkan satu persatu hilang. Dan bisa terekspos dan inilah dia All Star in the win. 4-3 pada malam hari ini di Scream tengah malam KB. Klasik game 7, tidak ada Lord Evolve. Langsung ditutup dengan cepat di bawah menit 15. 4-3 untuk All Star Indonesia versus Dewa United. Walaupun diawali dengan 2-0. Good start buat Dewa. Lagi-lagi Dewa selalu punya masalah ketika finishing game. Walaupun dengan hero yang tadi mungkin sempat dipertanyakan di awal, Baksianya mau kemana, ternyata di Idok. Idok pakai hero patung pun ternyata tetap main. GG game 7. 4-3 buat All Star Indo. Dan sudah selesai berarti perjalanan dari Scream tengah malam untuk minggu ini. Karena kita sudah menemukan pemenangnya. Thank you semuanya guys.